Om Swastiastu. Punapigatra Semeton Pajak. Dengan Bayu di sini kita kembali lagi dalam episode baru dari podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Dan kembali lagi kita akan ditemani oleh narasumber kita yakni Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Halo Bliba, Silakan ini sapa dulu Semeton Pajak. ya. Halo Semeton Pajak. Berjumpa kembali dengan saya Dedik Heri Susetio, penyuluh pajak Kanwil DJP Bali. Oke, ini kedatangan Pak Dedi ini selalu ditunggu nih oleh Semeton Pajak Pak Dedi. Wah. Dilihat ini thumbnailnya itu ada Pak Dedinya nggak gitu. Sama ada lagi yang ditunggu-tunggu Pak Dedi. Yang ditunggu-tunggu Cortex nih Pak Dedi. Wah, Cortex seru ya kayaknya. Iya, sudah ada di media-media, sudah ada di YouTube, sudah ada yang bahas-bahas. Ini apa sih ini sebenarnya Cortex itu Pak? Ya, mungkin sebelum ke arah Cortex itu apa ya. Jadi gini Bli, saat ini Direktorat Jenderal Pajak memasuki reformasi jilid ketiga ya. Sudah di jilid 3. Betul. Mencoba untuk menata kembali lah ya sistem inti administrasi perpajakan yang ada di Indonesia, khususnya di kita Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mungkin saat ini kita sudah melakukan banyak aktivitas ya, edukasi, pengenalan, habituasi, familiarisasi. Oh, itu istilahnya luar biasa. Betul, terkait Cortex ya kepada masyarakat. Jadi sampai saat ini mungkin sudah ratusan atau ribuan aktivitas ya yang dilakukan secara nasional. Jadi seluruh Indonesia ada aktivitasnya Pak ya? Betul, untuk mengenalkan Cortex kepada masyarakat. Nah, kalau bicara masalah Cortex itu apa, ini menarik nih pertanyaannya. Mungkin buat Semeton Pajak kan bingung. Bisa jadi dia hanya mendapatkan informasi sekilas-kilas ya, melalui media sosial, melalui media cetak atau melalui media massa lainnya itu. Jadi kalau Cortex itu bisa diartikan sebagai sistem ya, sistem layanan administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diaksesnya itu melalui internet dan layanannya itu terintegrasi Bli. Jadi selain bisa diakses secara online, layanan itu terintegrasi dari banyaknya layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama ini. Oke, jadi tadi disebut melalui internet Pak ya? Iya. Berarti ini tidak usah perlu atau tidak nih diinstal dalam PC atau laptop? Nggak perlu, karena kalau bicara masalah sistem dengan melalui internet ini berarti kan base-nya adalah web ya, web, sehingga bisa diakses atau bisa didapatkan Cortex ini melalui browser. Oke. Nah, ketika nanti wajib pajak ini ya menggunakan atau memanfaatkan Cortex ini melalui internet, nah ini banyak hal yang dimudahkan gitu. Asal ada kuotanya aja. Asal ada kuota internet. Betul. Dan zaman sekarang tekniknya sudah suatu kewajiban tuh ya punya kuota internet Pak ya. Jadi kalau sudah menggunakan sistem si wajib pajak atau masyarakat itu tidak terlalu khawatir dengan pembebanan data ya. Kan selama ini aplikasi diinstal, membebani device atau mungkin PC, gadget dan sebagainya dimiliki oleh wajib. Atau yang sebelumnya kan aplikasi-aplikasi DJP ada standar minimal Pak ya, RAM-nya berapa, VGA berapa. Kalau ini berarti nggak perlu. Nggak perlu. Jadi speknya apapun sepanjang ada internetnya bisa akses. Dan itu tidak tidak memakan banyak biaya ya buat wajib pajak. Kenapa? Karena wajib pajak tidak perlu beli device baru, ya kan. Terus yang kedua tidak perlu khawatir dengan kapasitas memori. Kenapa itu Pak kok nggak khawatir memorinya? Iya, karena kan semua tersimpan di dalam server. Jadi data-data yang sudah dilakukan di Cortex tersimpan di internet, di servernya DJP, bukan di komputernya wajib pajak. Iya, seperti itu. Jadi kalau datang kemana lagi liburan ke Biak, ke Nia sana nggak bawa laptop, tetap bisa diakses data yang sama. Betul. Jadi 24 jam. Sepanjang tadi ya. Semoga ada jaringan internetnya bagus. Pas di pelosok ada internet. Iya. Dan bisa juga dari HP berarti ya? Bisa juga. Tinggal itu nanti preferensi dari wajib pajak ya Bli. Dia lebih suka dengan menggunakan
handphone atau gawe atau menggunakan tablet atau menggunakan laptop atau PC. Karena kan itu kembali lagi selera dari wajib pajak. Berarti baru kita bicara tentang internet saja udah banyak nih kemudahan. Iya. Jadi itulah dia. Ada lagi nih Pak, karena pakai internet kemudahannya nih. Kemudahannya ada juga. Kalau kita flashback ya terkait dengan aplikasi yang ada selama ini kan ketika Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan atau menambah fitur baru, ada update, iya betul. Kalau bicara masalah update, kadang perlu backup dulu. Iya. Jadi prosesnya bolak-balik yang kadang bisa jadi ada kerusakan dalam proses itu. Iya kan? Seperti waktu tahun lalu yang tarif PPN berubah ke 11% pas diupdate ya e-faktur ya. Dan itu kan sempat heboh juga ya. Banyak wajib pajak khususnya pengusaha pajak kesulitan apa istilah membuat faktur dan sebagainya karena tidak berhasil. Dan nanti dengan Cortex ini tidak seperti itu lagi. Jadi updating ya terkait dengan versi-versi baru itu sudah otomatis ya. Karena kembali lagi ya tadi kan karena sistemnya ada di internet. Kalau sudah update ya memang sudah aplik aja begitu diakses Pak ya. Iya, jadi langsung digunakan dengan wajah yang baru lagi di aplikasi itu sistemnya. Oke, tadi sudah nih tentang dengan internet sudah berarti Pak ya. Kemudian tadi disebut dengan internet dan terintegrasi. Nah, maksud terintegrasi ini apa nih? Nah, kalau bicara integrasi, mungkin semeton pajak pastinya sudah pernah melihat ya atau merasakan nih beli. Ya contohnya dirimu lah beli ya. Ketika mau daftar perlu IREK, menggunakan aplikasi di IREK, ya kan? Betul. Ketika sudah jadi wajib pajak, ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya yang dilakukan apa? Misalkan mau membuat bukti foto, ya harus menggunakan DJP online. Dan biasanya orang pakai akun IREK-nya masuk Pak. Komplain, kok saya nggak bisa masuk susahnya lagi? Padahal ini dua aplikasi yang berbeda. Bikin mazim baru lagi. Untuk masuk DJP online aja kadang ada lupa EVIN, lupa password dan sebagainya. Belum nanti kalau dia statusnya sebagai pengusaha kampanye, harus membuat faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur. Untuk bisa menerbitkan faktur pajak perlu nomor. Nomornya dari mana? Innova. Banyak ya kan? Terus nanti lapornya pakai apa? DJP online lagi. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tersebar yang pastinya menjadi biaya kepatuhan dari wajib pajak ini semakin tinggi. Nah, dengan adanya Cortex ini ya, semua ini terintegrasi dalam satu portal yang dimiliki oleh si wajib pajak. Berarti one stop solution nih Pak ya, satu tempat semua bisa. Ini orang suka nih Pak. Kalau sekarang kan kita lihat mall-mall yang ramai, mall-mall yang seperti itu ya. Di mall itu tempat turunnya MRT, di situ bisa makan, di situ bisa nonton bioskop, rame ya. Seperti itu ya. Iya, jadi kan lebih mudah ya, biayanya nggak banyak, ya kan. Dan pastinya dengan adanya satu layanan yang terintegrasi melalui Cortex ini, wajib pajak bisa nih lebih bisa memantau setiap saat terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pajak. Oke, berarti nanti Cortex ini untuk wajib pajak. Untuk petugas pajak beda lagi. Ya, Cortex ini sebenarnya dua sisi ya. Dua sisi dia. Digunakan oleh dari sisi sebagai wajib pajak, petugas pajak pun juga sama, pakai ini juga. Karena kan jadi mendapatkan data yang sama itu, melihatnya yang sama. Selama ini kan kesulitan ya. Ketika kami ya sebagai petugas pajak, di kami itu juga banyak loh beli. Di JP itu ada banyak aplikasi. Macem-macem lah, mungkin nggak perlu saya sebutkan di podcast ini ya. Kalau kantor-kantor kayaknya semua itu banyak aplikasi kayak. Betul. Dan aplikasinya itu nanti ada rules-nya masing-masing gitu. Jadi kami agak kesulitan. Bagaimana dengan wajib pajak ya? Nah, dengan adanya Cortex ini yang bisa dilihat tidak hanya oleh wajib pajak, tetapi oleh kami petugas pajak, jadi lebih transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti kan selama ini yang terjadi kan di DJP online memang ada data nih Pak ya, tapi datanya sedikit nih. Kemudian kalau wajib pajak mau tahu lebih banyak, harus WAR atau datang ke kantor pajak ketemu AR. Nggak akan seperti itu lagi berarti? Yang jelas nanti di Cortex ini ya, kalau kita perhatikan di salah satu fiturnya masalah profil wajib pajak. Jadi wajib pajak itu bisa melihat
terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui 360 derajat. 360 derajat. Jadi di situ terlihat semua, tidak hanya identitas seperti DJP online ya. Kalau kita lihat DJP online itu hanya melihat profil, kemudian profilnya juga sangat terbatas. Terus kemudian melihat kewajibannya paling nggak digunakan untuk pelaporan SPT saja, kemudian untuk pembuatan billing sangat terbatas. Nah, dengan adanya Cortex ini, dengan 360 derajat view ini, wajib pajak istilahnya kalau seperti bayi baru lahir yang dapat akte kelahiran, nah ini wajib pajak ketika dia daftar sudah mendapatkan surat keterangan terdaftar, punya NPWP, ya NIK yang menjadi NPWP, sampai dia melaksanakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terrecord semua. Semuanya terrecord di sana. Bisa terlihat. Itu tapi bukannya berbahaya Pak ya? Jadi kita kan berbicara tentang data DJP kan sensitif nih Pak. Iya. Takutnya begitu buka kelihatan itu tunggakannya berapa, itu gimana dong Pak? Nah kalau bicara masalah seperti itu jangan khawatir ya buat pemotor pajak, bahwasanya DJP pastinya sudah mengatur ya, memberikan keamanan dan kenyamanan penggunaan data itu. Jadi untuk akses data itu tadi sangat luas ya dan sensitif itu. Data ya, betul. Melalui Cortex ini ada pengaturan pengaturan aksesnya. Tidak semua bisa masuk ke dalam akses tersebut. Seperti yang kondisi sekarang yang di DJP online ya, dikasih username, password bisa dipakai oleh siapapun. Ya kan kalau satu perusahaan orangnya banyak, semua bisa masuk satu web yang sama. Kalau Cortex beda. Jadi di Cortex ini diatur terkait dengan manajemen akses. Tidak semua pegawai pengurus bisa mengakses ya. Kalaupun kondisi nanti di Cortex ini ya untuk wajib pajak badan, ya biasanya badan, dia kan punya NPWP tuh. Ya, badan. Sifatnya hanya bisa melihat saja. Yang mengeksekusi siapa? Ya nanti ada penanggung jawabnya, ada PIC utamanya sebagai super usernya. Oh, jadi NPWP badan kan selama ini kalau di DJP online memang NPWP badan login dan melakukan kewajiban perpajakan di DJP online. Nah, ke depan di Cortex NPWP badan masih bisa login. Cuma dia hanya melihat. Bisa melihat aja, memantau, tidak bisa melaksanakan hak dan pemenuhan kewajibannya seperti bikin faktur nggak bisa, kemudian membuat dipotong nggak bisa, apalagi melaporkan ya. Melaporkan SPT itu tidak bisa. Oke, jadi kita ambil contoh nih, ada perusahaan nih Pak, PT Bada Emas lah, nggak PT Bada Emas, direkturnya itu Pak Junaidi. Nah itu seperti apa nanti? Prosesnya di Cortex nih, Junaidi dan PT Bada Emas ya. Jadi kalau dalam kasus ini Pak Junaidi kan yang sebagai penanggung jawab utama ya. Karena dia direktur. Ya betul, diibaratkan sebagai PSC lah bahasanya PSC utama. Jadi kalau PSC ini hanya satu, ya tidak bisa lebih dari satu. Jadi satu PSC, dia sebagai super user, dia yang bisa melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban atas NPWP perusahaannya itu. Jadi Pak Junaidi ini bisa mengeksekusi apapun. Misalkan Pak Junaidi mau menandatangani faktur bisa. Oke. Ya. Kemudian mau membuat dipotong apalagi itu pasti bisa gitu. Melaporkan SPT bisa. Kemudian berurusan dengan permohonan pelayanan juga bisa dilakukan oleh Pak Junaidi sebagai BIC. Memang kerjanya jadi banyak ya. Banyak yang bagian ya. Kalau dulunya kan satu akun dibagi-bagi ke stafnya, buka boleh gini ya. Sekarang Pak Junaidi sendiri Pak langsung ngerjakan itu semua ya. Iya. Jadi harus istilahnya Pak Junaidi paling enggak kalau harus melaksanakan itu semua demi keamanan ya NPWP atau perpajakan perusahaannya, yaitu sebagai bagian konsekuensi ya, karena Pak Junaidi sebagai penanggung jawab. Oke. Jadi nanti oleh DJP, kalau Pak Junaidi menerbitkan faktur, oleh DJP pun ketahuan ya Pak ya, siapa yang menerbitkan faktur tanggal 5 April gitu ya, ketahuan. Bisa ada trackingnya ya, historisnya kayak topnya ini loginnya siapa yang masuk. Iya. Oke, jadi kalau sama ini kan kita perusahaan memberikan faktur, kemudian ketika sengketa dengan pajak, perusahaannya mengaku saya tidak tahu menahu ini karyawan saya banyak gitu. Itu kan kejadian masa lalu ya. Oke, jadi ke depan bisa di trace siapa ya orangnya gitu ya yang bertanggung jawab. Karena kalau perusahaan kan bisa jadi berganti-ganti Pak ya pengurusnya ya. Oke, kalau orang pribadi oke lah udah itu aja orangnya ya. Perusahaan ini kan sistem ya. Nah kemudian kalau tugasnya makin banyak nih, perusahaannya makin besar, nggak mungkin Pak Junaidi handle sendiri usaha tipes dia nih Pak ya.
Gimana tuh? Misalnya ada manajer-manajer yang lain tuh seperti apa nanti Iya. fungsinya? Jadi prinsip di Cortex ini seperti tadi di awal kan ada manajemen akses ya. Manajemen akses ini kan fungsinya untuk membatasi ya, membatasi bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi sebuah perusahaan, ya, ataupun baik perusahaan badan maupun orang pribadi ya. Nah kalau dalam hal misalkan ternyata perusahaan yang dikomandoi sama Pak Junaidi ini semakin besar ya, transaksinya banyak dan sebagainya, pasti kesulitan buat Semanggi Radio untuk melakukan perpajakan tadi kewajibannya. Nah Pak Junaidi sebagai PIC utama ini dia bisa menunjuk wakil, misalkan ada pegawai atau pengurus yang mana role sebagai wakil ini juga harus jelas ya. Dia sebagai apa? Penerbit faktur kah, penerbit kontol kah, atau mungkin pelaporan SPT-nya. Anas perusahaan itu harus jelas di sana. Dan menariknya di sini ada batas waktunya. Jadi ada durasi waktu ya, kapan si Pak Junaidi ini bisa memberikan akses itu kepada wakilnya tadi. Ya, jadi bisa di set, bisa diatur ya. Betul, bisa Misalkan seminggu ini saya kasih tugas Agus nih untuk ngurusin pelaporan TPN. Ya, bisa di set 1 minggu PPN tuh diurus oleh Agus gitu. Iya betul. Nah bagaimana kalau perusahaan unjuk kuasa? Ya saya kan rata-rata dari pihak keluarga, konsultan, contohnya konsultan. Nah ini juga menarik. Jadi konsultan ini harus masuk dulu, harus terdaftar dulu. Dulu di Cortex. Nanti ketika sudah terdaftar akan ditunjuk sebagai representatifnya dari perusahaan ini. Nah nanti kembali lagi role akses ini juga sangat dibatasi. Karena kadang kan ada kuasa untuk khusus sidang aja. Betul. Kadang ada kuasa hanya yang simpel lah, hanya ngelaporin SPT 21 gitu ya. Oh berarti nanti kalau dia role-nya hanya SPT 21 lah anggap, berarti dia tidak bisa buka SPT PPN? Nggak bisa. Jadi sistemnya dengan adanya Cortex ini menggunakan sistem impersonate ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan Pak Junaidi ya, ini saya bicara Pak Junaidi dulu nih sebagai PIC ya, PIC utama. Kan kalau kita masuk menggunakan username ya perusahaan, NPWP atau passwordnya perusahaan, itu kan nggak bisa ngapa-ngapain tadi. Ya hanya melihat saja ya. Nah ketika nanti Pak Junaidi sebagai PIC ya masuk menggunakan username passwordnya Pak Junaidi, dari situ ada pilihan Pak Junaidi sebagai impersonate apa perusahaan tersebut. Jadi dia berpura-pura ya, seakan-akan dia menjadi perusahaan itu, berarti semua yang dia lakukan ini terkait perusahaannya. Ya jadi ketika dia impersonate, nggak mungkin dia bisa lapor SPT orang pribadi ya, nggak tercampur kan? Ya betul, akan ada pemisahan. Dan bisa jadi Junaidi ini kan kalau dia jago dia bisa jadi direktur 5 perusahaan, berarti dia bisa impersonate 5 perusahaan. Bisa sepanjang tadi ya, dia harus jelas rules-nya di awal. Jadi ini bagus juga sih, bahkan selama ini keluhan dari wajib pajak memang ada bagian HRD yang mengurusi gaji, dan gaji ini kan rahasia banget Pak ya. Jadi harusnya di divisi lain tidak bisa membuka hal ini ya. Dengan Cortex sudah diakomodir Pak ya. Iya, jadi sudah nggak perlu lagi permohonan-permohonan yang sifatnya misalkan harus, wah saya ini kesulitan nih, kemudian saya harus ngirim ke WA, hanya sekedar untuk menanyakan seperti ini gitu ya, kondisi seperti ini. Jadi itu kan memakan waktu ya buat perusahaan ya kalau ada kondisi seperti itu. Oke, kan sudah canggih nih Pak. Kalau sudah serba canggih ini, wajib pajak kan mau mengajukan permohonan misalkan, yang tadi kan kuasanya mau membantu perusahaan mengajukan permohonan ke kantor pajak, maka pengurangan sanksi lah. Itu tetap manual atau bisa lewat Cortex tidak? Nah, kalau layanan, kalau bicara layanan ya, layanan yang diatur atau diakomodir di Cortex ini kan macam-macam ya Billy ya. Mulai dari layanan administrasi yang jumlahnya tahu nggak Billy? Berapa nih Pak? Hampir 180 layanan. Itu sangat banyak layanan dari CJC ya? Iya. Terus yang kedua nanti ada layanan interaktif ya. Interaktif ini ya layanan yang bisa memberi kayak TikTokan lah ya, antara petugas dengan wajib pajak. Chat gitu Pak ya. Betul. Dan yang ketiga ini ada layanan edukasi. Edukasi. Betul.
Jadi kalau bicara masalah layanan, khususnya layanan administrasi ini ya, dengan adanya Portex ini nanti kita lihat, bukan berarti ya harapannya sih semua layanan sudah online semua, otomatis ya. Betul. Namun kembali lagi memang ada beberapa layanan yang mana tidak bisa diselesaikan secara online. Berarti apa? Harus datang ke counter di TPT KPP ya, di kantor unit kerja di mana WP tersebut terdaftar. Jadi masih dibuka sini. Cuma memang semangatnya Direktorat Jenderal Pajak ini ya untuk memberikan layanan secara online, otomatis ya, otomatis ya, itu memang semangat tinggi. Makanya dari 180 layanan itu sudah bisa identifikasi ya. Iya. Oh, mana layanan yang hanya bisa dilakukan harus datang ke kantor pelayanan pajak dan jumlahnya nggak banyak. Kalau selama ini kan wajib pajak ada tuh Pak yang bertanya nih mungkin ke petugas, saya sudah mengajukan surat 21 Oktober, sekarang udah selesai belum? Ke depan dengan Portex masih sulit itu. Udah ya, nggak perlu datang ke kantor pajak, nggak perlu nelpon, ya, hanya ngecek aja. Dicek sendiri ya di TP Portal ya, TP Portalnya wajib pajak, akunnya wajib pajak itu bisa dilihat, diakses di sana, dia bisa lihat terkait dengan tracking ya, tracking asas permohonan layanan. Kita kirim barang online shop ya, bisa dilacak sekarang udah sampai, ya udah lewat DC Cakum atau belum gitu Pak? Udah sampai di mana nih? Padahal kan setiap layanan itu untuk menuju ke layanan prima berarti harus sesuai dengan waktu ya. Ada jangka waktunya. Betul. Jadi dengan Portex ini seperti tadi, dua sisi, semua saling mengawasi itu. Ini sudah sangat transparan sekali ya pelayanan perpajakan Mbak ya. Demi mendukung good governance. Terus iya, oke. Mungkin itu tadi udah banyak sekali kita bahas tentang kemudahan-kemudahannya Pak. Mungkin karena waktu kita terbatas di podcast ini bisa disebut 2 saja deh Pak. Iya. Kelebihan yang Portex tawarkan nih bagi wajib pajak, bagi sematon pajak. Iya, sebenarnya kalau bicara manfaat, kemudahan, keuntungan menggunakan Portex kan banyak banget ya. Ya mungkin di kesempatan ini saya spill 2 aja ya beli ya. Oke, dua nih. Yang pertama bicara masalah notifikasi. Notifikasi Seperti kalau beli punya handphone, punya WA, atau Instagram tuh muncul tuh kalau ada pesan masuk ting. Iya ya, ada angkanya tuh Pak di pojoknya ya. Betul, ada berapa nih notifikasi masuk tuh. Nah, kok ada miss call 5 dari istri, wah takut langsung. Jadi dari situ bisa kita maksudnya ada early warning dulu gitu ya. Kalau kaitan dengan perpajakan apa sih Pak? Misalkan sematon pajak ini dapat STP nih, surat agen pajak. Selama ini kan STP dikirim lewat pos ya. Lewat pos. Di pos aja kita nggak tahu. Ya kan, kondisinya datangnya kapan, yang terima siapa, tiba-tiba wajib pajaknya sudah menolak, lu saya nggak pernah loh menerima STP gitu ya tuh. Dan nanti dengan adanya Portex ini ya, notifikasi ya terkait dengan STP, misalnya contoh STP ini akan muncul beli. Jadi wajib pajak ini harus rutin gitu ya, harus membuka Portex seperti dia membuka Instagram, Facebook. Kan kalau buka WA kan mungkin sehari sekali ya, hari rutin dicek siapa tahu kan ya notifikasi. Makanya itu mudah banget dengan adanya notifikasi, sehingga keterlambatan wajib pajak untuk merespon atas surat-surat yang penting ya, mungkin memang penting ya buat istilahnya wajib pajak itu sudah tidak jadi alasan lagi bahwasanya saya tidak pernah terima, saya selama ini tidak pernah istilahnya berkomunikasi dengan APB dan sebagainya. Jadi ya dengan adanya notifikasi ini lebih mudah dan itu akan terrecord dalam artian akan menjadi historis atas layanan perpajakan yang diterima oleh si wajib pajak tersebut. Kita baru Sabtu. Sama seperti media sosial kan, kita terima pesan tanggal berapa. Iya. Kita udah buka belum, balas atau belum. Begitu juga di Portex ya. Di Portex seperti itu juga.
Oke. Jadi ada notifikasi yang pertama ya, yang kedua deposit. Deposit. Ya, Bayu pernah deposit? Ya ini deposito nih maksudnya Mbak ya. Deposito. Iya, iya, iya. Ya, kalau Suka saya deposito suka itu seperti apa ya kalau di bank itu? Nah kalau di bank kan ditawarkan nih Pak, kalau taruh 1 bulan bunganya 5%, kalau taruh 3 bulan dinaikin 5,5%. Ya, Kalau istilahnya setahun lebih tinggi lagi gitu ya. ada apa? Taruh uang di awal. Engage gitu ya. Iya. Jadi naruh duit plus ada bunga gitu ya. Nah, kalau bicara deposit di sini agak berbeda ya. Oke. Deposit pajak ini satu akun yang baru nih Bli. Jadi dikenalkan nanti di kode billing pun juga hal yang baru ya terkait deposit pajak. Deposit pajak ini istilahnya ya wajib-pajak naruh duit sama ya naruh duit sebelum terjadinya pajak terutangnya itu belum muncul. Jadi sudah naruh dulu, namanya deposit ya. Jadi tidak mengikat pada satu jenis pajak. Jadi mudah. Apa tuh keuntungannya Pak? Taruh uang lebih dulu nih. Kan biasanya kalau bisnis nggak suka tuh bayar duluan, maunya bayar belakang. Iya, itu pilihan ya. Iya. Kadang kan sekarang masyarakat ataupun wajib pajak kalau dengar kena sanksi itu menakutkan itu ya. Iya. Nah, untuk meminimalisir kekhawatiran itu, Direktorat Jenderal Pajak membuka nih pintu. Ya. Pintu ini pilihan ya. Kalau mau istilahnya pengen nanem uang muka dulu lah deposit supaya tidak terhindar dari sanksi, itu mungkin lebih aman. Apalagi kalau perusahaan ya bosnya ke luar negeri misalkan, Oke. ya kan dia nggak ada tunggakan nih misalkan, oh iya saya belum bayar nih, ada utang pajak tapi saya belum bayar, itu sudah nggak khawatir lagi bosnya di luar negeri, tetap aja dia melakukan aktivitas di luar negeri. Kenapa? Karena sudah ada dari deposit di awal. Oh iya, kadang di Bali terutama banyak seperti itu Pak. Iya betul. Jadi ownernya yang orang asing ini tuh luar negeri dan langsung tidak bisa dihubungi lagi karena dia fokus liburan, nggak mau diganggu kerjaan. Padahal secara bisnis di Indonesia di Bali tetap berjalan ya. Berarti kalau ada kewajiban perpajakan harus tetap dibayar, nggak bilang ibu ownernya kembali. Anggap nih Pak, ada si owner itu, daripada seperti ini karena mumpung ada deposit, tanggal 1 Januari dia taruh nih 100 miliar. Karena dia tahu tahun sebelumnya saya setahun tuh bayar pajak cuma 80 miliar lah. Berarti kalau saya taruh tanggal 1 Januari 2025 100 miliar, selama tahun 2025 pasti tidak akan kena sanksi. Enggak, sudah aman. Bahkan ini bisa lintas tahun loh ya. Bisa lintas tahun. Bisa lintas tahun. Karena tanggal yang dihitung adalah tanggal Dari waktu deposit. kapan ya deposit bilang. Iya, betul. Cuma bedanya dengan deposit di bank ini nggak ada bunga. Yo, padahal sudah harus tahu nih Pak. Iya. Nggak ada berapa Nggak ada bunga di sini. Nggak ada bunga, nggak ada biaya administrasi. Itu aja sih. Karena ini DJP bukan bank ya Pak ya. Kan bank. Tuh. Oke, tadi disebut bisa lintas tahun. Bisa jenis pajak apa aja? Bisa. Jadi kalau misalnya deposit seperti tadi di awal, secara definisi deposit ini tidak mengikat ke satu jenis pajak tertentu. Jadi kalau suatu saat perusahaan itu punya utang pajak terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2, misalnya final, ya udah dibayari dari deposit itu aja. Oke, jadi menarik sekali, ini baru 2 yang dibicarakan dan mungkin teman-teman pajak sudah mulai bertanya-tanya seperti apa tampilannya. Ini kalau mau dicoba, kalau sekarang ya sudah bisa, pada gimana cara nyobanya? Iya, kalau secara fitur secara fitur kan kita sudah melakukan edukasi juga ya ke beberapa. Mungkin tidak semua ya. Iya betul, tidak semua pemotor pajak mendapatkan kesempatan itu ya. Tetapi jangan khawatir ya, bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan namanya simulator terpadu Cortex. Oke. Ya, simulator terpadu Cortex ini tampilannya ya mendekati lah ya, mendekati dengan tampilan Cortex yang sebenarnya yang real. Nah, mengaksesnya nih, gitu kan pertanyaannya, Pak, gimana saya ingin belajar Cortex ini dengan melalui simulator ini? Jadi teman-teman pajak bisa masuk melalui DJP online. Berarti harus punya DJP online dulu. Harus punya akun DJP online aktif dulu, masuk ke profil, kemudian nanti ada Pak ya? Ada di sana pendaftaran, kemudian klik aja, cantumkan nomor telepon, terus kemudian email yang sebenarnya. Karena nanti ada link username dan password untuk membuka simulator yang dikirim melalui email. Oke, jadi begitu teman-teman pajak bisa dicoba loh lewat simulator ya Pak Dedi? Iya, simulator terpadu. Oke, terima kasih banyak nih, saya sudah tercerahkan nih tentang Cortex. Semoga teman-teman pajak juga tercerahkan. Memang waktu kita yang terbatas ya Pak Dedi. Iya. Kalau Cortexnya tidak terbatas kemungkinannya ya. Iya. Iya, kita nggak tahu nih apalagi kemudahan ditawarkan ya. Jadi teman-teman pajak
itulah tadi keseruan cerita kita tentang Kortek. Kalau Semutan Pajak ingin tahu lebih lanjut, lebih banyak, bisa seperti kata Pak tadi bisa coba simulator Kortek. Kalau bagi yang ingin bertanya tentang hal lain bisa tulis di kolom komentar atau DM kami di Instagram atau WA kami di 085163700280. Dan saya Bayu dan narasumber Edi Keri Susetio. pamit dulu untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya di podcast Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Om Santi 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 Om.